warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Gilang Yuda Pratama, guru matematika dari SMA Negeri 1 Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi diferensial atau turunan materi matematika wajib di kelas 11. Oke, di materi kali ini saya akan mengulas lanjutan tentang aplikasi turunan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang persamaan garis singgung dan kecepatan dan percepatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Bagaimana sih fungsi naik dan fungsi turun itu menggunakan aplikasi turunan. Oke. Nah, langsung saja. Fungsi naik, kapan fungsi fx itu naik atau kapan fungsi fx itu turun? Kapan sih fungsi fx naik dan turun? Nah, di sini kapan kita menentukan untuk naik itu jika turunannya, ya turunan dari fx-nya itu lebih besar dari 0. Sedangkan untuk turun, itu fx-nya adalah kurang dari 0. Nah, seperti ini. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Nah, di sini ya, kalau fx-nya kurang dari lebih dari 0, itu akan menunjukkan fungsi naik di interval ini dan sini, x1 dan x2. Interval lainnya di sini. Nah, kapan dia turun? Nah, di sini. Kalau turunannya kurang dari 0, nah intervalnya di sini. Nah, gambarnya seperti ini. Ini kan dia akan naik, dia akan turun. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contohnya saja langsung. Oke. Oke, kita ke contohnya. Contoh yang pertama, tentukan pada interval mana fungsi fx x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 15x plus 4 merupakan fungsi naik. Nah, di sini kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, pertama kita cari turunannya dulu. Fx-nya itu adalah x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 15x plus 4. Nah, ini turunannya itu adalah, ini kita turunkan jadi 3x kuadrat plus 18x plus 15. Nah, seperti ini turunannya. Nah, di sini adalah kapan dia fungsinya naik. Nah, fungsinya naik itu jika turunan pertamanya lebih dari 0. Berarti fx naik itu jika turunan pertamanya lebih dari 0. Nah, turunan pertama kan ini. Berarti 3x kuadrat plus 18x plus 15 itu lebih dari 0. Nah, untuk mempermudah, ini kita bagi 3 dulu aja. Dibagi 3, berarti ini x kuadrat plus 6x plus 5. Nah, lebih dari 0. Nah, di sini kita cari pembuat 0 dulu. Pembuat 0. Pembuat 0-nya itu berarti x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. Berarti, nah, kita faktorkan. Nah, di sini kalau kita kalikan, itu hasilnya 5. Kalau kita jumlahkan, hasilnya 6. Nah, berarti kan berapa? Itu angka 5 dan angka 1. Kalau kita jumlahkan 6, kalau kita kalikan 5. Nah, berarti di sininya x plus 1 dan x plus 5. Maka di sininya x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 5. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita bikin pada persamaan kuadrat ya, kita bikin garis bilangannya. Nah, ini di sini min 1, di sini min 5. Ingat, ini tidak sama dengannya, berarti ininya putih. Nah, setelah itu kita misalkan kita ambil salah satu titik bebas, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Oke.
Kita misalkan untuk X-nya itu adalah 0. X-nya 0 kita masukkan ke, nah ini kan turunan pertama ya, turunan pertamanya. Turunan pertamanya berarti F0-nya itu berapa? Kita masukkan ke sini, ke X kuadrat plus 6X plus 5. Berarti 0 kuadrat plus 6 kali 0 plus 5. Hasilnya 5. Nah, kita bikin dua model garis bilangan. Yang pertama itu yang menggunakan arah langsung, yang kedua yang menggunakan plus minus. Nah, untuk yang pertama ini kita masukkan di sini. Nah, 0 itu di sini, ini 0 di sini, ada 0. Nah, 0 ini apakah lebih dari 0? Nah, 8 kali 5 ini lebih dari 0. Nah, karena 0 di sini itu hasilnya lebih dari 0, ya 5 itu lebih dari 0. Berarti ini kita tutup. Dan ini kita arsir. Nah, seperti ini. Ini model pertama. Model kedua, di sini ada 0. Karena ini hasilnya 5, 5 itu kan positif. Berarti ini kita kasih positif. Sedangkan di sini yang negatif. Sini negatif. Nah, terus karena F aksennya lebih dari 0 berarti adalah positif. Nah, positif berarti ini kita tutup yang positifnya. Nah, seperti ini. Nah, maka hasilnya ya, ini kan dia lebih dari 0-nya di sini. Berarti Fx itu naik pada interval min 1 kurang dari X kurang dari min, kebalik, sininya min 5 ya sini ya. Ini min 5, sini min 1, sorry. Ini min 5, sini min 1. Oke, saya itu dulu. Saya ganti dulu biar lebih jelas. Sini min 1, min 5, sini min 1. Nah, berarti dari min 5 sampai min 1 ya. Ini berarti Fx naik pada interval untuk X-nya kurang dari min 5, kurang dari min 1 atau lebih dari min 5 dan kurang dari min 1. Ini sampai sini saja. Oke, untuk ya karena F-nya lebih dari 0. Nah, ini kita ambil yang positif. Seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua yang membedakan adalah Fx-nya turun. Kapan Fx-nya turun? Nah, pertama sama kayak tadi kita turunkan dulu. F aksennya adalah berarti 3x kuadrat plus 18x plus 15 sama dengan 0 ya. F turun itu jika turunannya kurang dari 0. Berarti 3x kuadrat plus 18x plus 15 sama dengan 0, kurang dari 0. Nah, ini kita bagi 3 lagi. Sama kayak tadi ya. X kuadrat plus 6x plus 5 kurang dari 0. Nah, terus kita buat pembuat 0. Buat 0-nya x kuadrat min 6 plus 6x ya. Plus 6x plus 5 sama dengan 0. Ingat tadi kalau kita kalikan itu 5, kalau kita jumlahkan 6. Berarti angkanya adalah 5 dan 1 ya. Kalau kita jumlahkan itu 6, kalau kita kalikan 5. Nah, berarti ini kita faktorkan x plus 1 atau x plus 5 dulu nggak apa-apa. Dan x plus 1. Berarti di sini x sama dengan min 5 atau x sama dengan min 1. Nah, itu sama kayak tadi kita bikin garis bilangannya. Ingat yang kecil yang di depan ya, min 5. Tadi saya kelupaan. Ini min 1. Ini saya bikin dua model garis bilangan. Min 5 dan min 1. Nah,
Kita masukkan untuk X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke turunan 0. Ya, turunannya berarti X kuadrat plus 6X plus 5. Nah, berarti 0 kuadrat plus 6 kali 0 plus 5. Berarti hasilnya 5. 5 itu adalah lebih dari 0. Nah, sekarang yang kita cari adalah turunannya, ya, ini yang turun. Itu adalah turunannya kurang dari 0. Nah, karena 5 itu lebih dari 0, berarti 0 ini, 0 di sini itu tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi yang ke kanan dan yang ke kiri. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, karena 0 di sini itu 5 hasilnya, berarti dia positif. Sedangkan di sini negatif. Nah, karena dia F aksen itu kurang dari 0 itu negatif, berarti kita cari yang negatif. Yang itu adalah ini. Nah, maka di berkesimpulan Fx itu turun pada interval min x-nya kurang dari min 5 atau x-nya lebih dari min 1. Nah, itu. Jadi ingat perbedaannya, kalau fungsi naik turunannya itu lebih dari 0, kalau turun ya ini ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, kalau fungsi naik itu turunnya lebih dari 0, nah nanti bikin seperti ini, dibuktikan mana yang memenuhi. Kalau misalkan yang turun berarti yang keduanya. Ya, f aksennya kurang dari 0. Ya, itu tentang penjelasan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah videonya. Oke, mungkin ini saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.